Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan bahas tentang ujian tengah semester mekanika kuantum pada tahun semester Gasel 2020-2021. Jadi ada dua soal ya. Yang pertama tentang ruang Hilbert ya. Ruang Hilbert itu kalau di dalam mekanika kuantum sebagai ruang keadaan ya. Di state ya. Vektor-vektor yang mewakili keadaan ya. Mungkin saya sedikit mengingatkan ya, nanti bisa dilihat di buku-buku mekanika kuantum. Jadi ruang Hilbert itu memenuhi beberapa sifat ya. Ini misalkan si aksen itu anggota ruang Hilbert ini ada produk skalar. Jadi yang pertama produk skalar antara si dengan si aksen itu akan sama dengan ini dibalik ya, si aksen si diambil kompleks konjugat ya. Terus yang kedua dia sifatnya non degenerate, besar sama dengan 0 ya. Nah nilainya itu sama dengan 0, psi sama psi sama dengan 0 jika dan hanya jika psi-nya itu sama dengan vektor 0 ya. Saya tulis theta. Yang ketiga ya, untuk setiap alfa anggota bilangan kompleks ya, saya tulis C sama dengan alfanya keluar ya, alfa si aksen. Oke. Terus yang keempat si double aksen itu juga anggota ruang Hilbert, maka si produk skalar antara psi dengan ini psi aksen plus si double aksen itu sama dengan si aksen ditambah si double aksen gitu. Nah dari relasi ini nanti bisa diturunkan, jadi bisa diturunkan si aksen ya, ini alfanya di kiri ya, skalarnya di kiri dari sifat nomor 1 dulu. Jadi ini dibalik ya, jadi ini si aksen alfa diambil kompleks konjugat, berarti ini jadinya ini kan pakai sifat nomor 3 ya, jadi alfanya keluar alfa si aksen si diambil kompleks konjugat. Oke. Ini alfanya kena kompleks konjugat ya, jadi alfa kompleks konjugat alfa atrik si aksen si star ya. Jadi alfa star ini pakai sifat yang pertama lagi ya, jadi ini sama dengan dibalik lagi ya, jadi ini si aksen ya. Jadi seolah-olah ini kalau keluar dari kanan itu dapat alfa ya tanpa asterik yang ini, kalau dari kiri ini nanti dapatnya alfa star ya. Terus dalam ruang Hilbert selalu dapat ditemukan namanya basis. Nah basis itu apa? Jadi basis itu himpunan yang masing-masing bebas linear ya, dan anggotanya nanti dan maksimal ya. Di contoh yang bebas linear ya, ini bebas linear itu seperti apa ya, misalkan kita punya n buah vektor ya, tentu saja V1 V2 sampai Vn. Nah bebas linear itu syaratnya apa? Berarti saya punya alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 tambah alfa n Vn itu sama dengan 0 ya, atau 0 ya, theta. Jadi ini solusi dari persamaan ini itu adalah semua alfanya, semua konstantanya itu 0 ya, alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 dan seterusnya itu sama dengan 0 semua. Kadang ini disebut juga dengan kombinasi linear ya, yang ini.
Nah, kalau basis itu berarti maksimal. Jadi kalau kita nambahin satu vektor lagi, diambil kombinasi lain-lainnya itu udah nggak bebas linear lagi. Nah, contohnya misalkan saya ambil, nah ini udah terkenal ya di R pangkat 3. Di R pangkat 3 itu ada 3 ya, misalkan I, J sama K kan. I, J, K, vektor satuan ya. Nah, ini biasanya I-nya itu diwakili oleh matriks ya. Wakilan aja ya, 1, 0, 0. Terus J-nya saya wakili dengan matriks 0, 1, 0. K-nya diwakili dengan matriks 0, 0, 1. Nah, dimensi dari apa, basisnya itu sebenarnya dimensi dari ruangnya. Ini kan 3, berarti ini ada 3 kan jumlah basis. Oke, berarti ini harus dibuktikan ini tuh bebas linear ya. Berarti ambil aja alfa 1 I, alfa 2 J, alfa 3 K sama dengan theta. Thetanya vektor 0. Alfa 1 kali I-nya berarti kan 1, 0, 0 tambah alfa 2 0, 1, 0 tambah alfa 3 0, 0, 1 dengan vektor 0 ya. Di sini berarti 0, 0, 0. Nah, ini nanti alfa 1 kali ini ya, alfa 1 0, 0, ini 0 kali ini jadi alfa 2 0, ini 0, 0 alfa 3 sama dengan 0, 0, 0. Ini berarti ini tinggal dijumlahin ya. Jadi alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, ini kan berarti artinya seluruh alfanya itu 0 ya. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama dengan 0. Berarti kesimpulannya ketiga ini adalah bebas linear. Nah, contohnya lain misalkan grup SU2 ya. SU2 itu himpunan semua matriks yang uniter ya. Determinannya 1 ya. Ini kan spesial unitary. Unitary. Oke, ini generatornya itu basisnya diwakili oleh matriks Pauli ya. Matriks Pauli. Jadi sigma 1 ya, pakai sigma 1. Jadi ada 3 ya. Ini dimensinya 3. Itu 0, 1, 1, 0. Sigma 2 itu 0, I-nya bilangan kompleks ya. I, min I 0, terus sigma 3 sama dengan sigma 3, 1, 0, 0, min 1. Ya, tidak. Berarti tinggal diambil sembarang ini ya, kombinasi linear ya. Alfa 1, sigma 1 plus alfa 2, sigma 2 tambah alfa 3, sigma 3 sama dengan vektor 0. Alfa 1 kali sigma 1-nya ini 0, 1, 1, 0 ditambah alfa 2 kali 0i min i 0 tambah alfa 3 sigma 3 berarti 1, 0, 0 min 1. Vektornya kalau di sini ya ini ya 0, 0, 0, 0. Oke. Nanti tinggal dikalikan ya nanti ini. Jadi ini alfa 1 ya. Ini 0, alfa 2-nya kali 0. Dari alfa 3 aja ya. Di sini alfa 3. Terus yang baris kedua kolom pertama ada alfa 1 kali ini ya dikurangi alfa 2. Terus yang di sini ada alfa 1 plus I alfa 2. Yang di sini ada minus alfa 3. Dengan 0, 0, 0, 0. Nah, yang paling mudah yang ini ya diselesaikan. Jadi alfa 3, 0.
Terus dari sini dapat alfa 1 plus I alfa 2 sama dengan 0. Terus yang ketiga alfa 1 minus I alfa 2 sama dengan 0. Yang ini kan sama ya hasilnya. Ini tinggal dijumlahin. Dapatnya kan 2 alfa 1 ini 0 ya. Sama dengan 0. Alfa 1 sama dengan 0. Oke, berarti alfa 1 plus I alfa 2 sama dengan 0. Ini kan 0 ya. 0 plus I alfa 2 sama dengan 0. Berarti alfa 2 nya juga sama dengan 0. Nah, jadi alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 itu 0 semua. Berarti ini adalah bebas linear ya. Bebas linear. Dan ini maksimal ya. Jadi ini merupakan basis di grup SU2 ya, ruang vektor SU2. Oke, jadi dalam suatu ruang Hilbert nanti akan ditemukan suatu basis yang ini ya, ortonormal. Ortonormal itu seperti apa? Di ortonormal, jadi tadi himpunannya kan V1, V2, ini ruang Hilbert berdimensi infinite ya, dimensi infinite. Jadi ada basis ortonormal. Jadi produk skalar antara V1 dengan Vn ya, dengan M itu sama dengan delta M N ya. 1 ketika M sama dengan N, 0 ketika M sama dengan N. Norma dari sebuah vektor ya, yang A. Kita tulis psinya dulu. C. Jadi secara umum, jadi sembarang vektor dalam ruang Hilbert itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis-basisnya ya. Jadi penulisan secara ini sifatnya tunggal ya, unik. Alpha N, N ini ya. Jadi N-nya itu dari 1 sampai infinite ya. Ini kan bisa. Di kombinasinya seperti ini. Jadi alfanya bisa 0 ya bisa. Norm dari vektor itu adalah akar dari produk skalarnya. Jadi psi dengan dirinya sendirinya. Psi. Nah, psinya yang ini ya. Nah, kalau yang ini seperti apa? Seperti ini ya tinggal dibalik aja kan. Berarti ada sigma n dari 1 sampai infinite. Nah, ini jadi Vn ini alpha n, sigma dari n sama dengan 1 sampai infinite. Nah, yang kiri kan berarti ada Vn, ada alpha n. Nah, ini digunakan ke yang ini. Sigma dari, nah ini karena sini sudah n, jangan sama ya, jadi pakai m. Sama dengan 1 sampai infinite alpha m Vm. Oke. Nah, ini penjumlahannya bisa saya campur ya, jadi 1 Vn alpha n digunakan ke alpha m Vm. Ini. Nah, ini karena keluarnya dari, kan Pak tadi udah dibuktikan ya. Jadi kalau keluarnya dari kanan jadi alfa tanpa asterik. Kalau keluarnya dari kiri berarti ada asteriknya, ada star konjugat kompleksnya. Jadi yang ini jadi, ini masih ada sigma ya, n, m dengan 1 sampai infinite. Ini ada alpha n star. Ini kalau dari kanan berarti alpha m. Terus sisanya tinggal produk skalarnya ya, dengan Vn, Vm. Oke, pakai relasi ortonormal ya, jadi delta Mn. Delta Mn. Jadi sama ketika M sama dengan N. Jadi cukup mengganti M sama dengan N saja ya. Nah, jadi ini penjumlahannya tadinya ada 2 ya. Saya tulis 2 ya, nggak apa ya. Jadi sigma N sama dengan 1 infinite. Sigma N, M sama dengan 1 sampai infinite. Alpha N star, alpha M, delta M, N ya. Ini saya jumlahkan terhadap M ya.
tinggal ganti aja n sama dengan, tapi penjumlahannya masih satu ya, jadi masih yang n masih 1 sampai infinite, jadi alpha n star, ini alpha m nya diganti alpha n juga. Kadang ini ditulisnya sebagai ini, n sama dengan 1 infinite alpha n kuadrat. Tinggal lihat koefisiennya saja. Jadi yang A itu, yang A, psi-nya itu kan sama dengan 2i V1 ditambah V4 ditambah 4 V7 ditambah ke V8 ya. Nah, berarti ini masih kuadrat ya, ini masih si kuadrat ya. Jadi kita hitung aja ya, si kuadrat ya. Berarti ini sebagai alfa 1 kan. Ini alfa 2, alfa 4 ya, alfa 7, alfa 8 gitu. Tapi ini untuk dijumlahkan untuk semua alfa gitu kan, semua n. 2i dikali kompleks konjugatnya itu minus 2i ya. Dipakai yang kalau kompleks hati-hati ya. Jadi ada kompleks konjugat. Kalau yang ini ya kuadrat aja kan, sama kuadrat 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 ya. Hasilnya 33. Nah, jadi norm dari si itu tinggal diakar ya, akar 33. Oke. Yang B ini soalnya adalah normalisasi vektor psi sehingga diperoleh vektor ini yang memiliki panjang satu satuan. Nyatakan psi dalam basis ini gitu. Oke, yang B kita bentuk vektor namanya ini itu supaya panjangnya satu satuan ya. Jadi kayak vektor biasa aja. Jadi kalau vektor di ini kan vektornya A, berarti kalau supaya mau cari vektor satuannya, caranya seperti apa ya? Vektor A-nya dibagi besarnya A. Nah, norm ini ya sebagai besarnya. Berarti yang tadi kan berarti psi, vektor psi dibagi besarnya psi ya, norm dari psi. Oke, jadi norm dari psi kan per akar 33 kan. Per akar 33. Psinya tulis lagi. Nah, jadi ini ya, nanti bisa dihitung ya. Nanti bisa ditunjukkan bahwa ini dikali ini plus ini adalah 1. Terus yang C, sebutkan sebuah vektor eta ya, bukan vektor 0 yang tegak lurus terhadap vektor di atas ya. Nyatakan dalam basis ini. Nah, kalau mau cari vektor yang tegak lurus dengan si tadi, berarti otomatis ya produk skalarnya kan tadi tidak 0 ya, artinya supaya tegak lurus ya. Tegak lurus itu artinya jadi kalau ini psi dengan eta itu tegak lurus, itu produk skalarnya adalah 0. Ortogonal lah istilahnya. Oke. Jadi supaya tegak lurus artinya ya berarti m-nya itu jangan sama dengan n ya. Nah, yang di psi itu nilainya itu yang muncul 1, 4, 7, 8. Jadi kita bisa buat etanya sembarang. Yang penting basis ini tuh nggak muncul ya. Jadi misalkan saya buatnya alfa sembarang ya, alfa 2 misalkan ya, V2 plus alfa 3, V3. Tegak lurus ya, ortonormal dengan yang psi. Nah, jadi selain vektor yang basis yang muncul itu mesti ortonormal ya. Jadi saya tulisnya gini aja. Sama dengan sigma k ya dari 1 sampai unit alfa k vk. Ya, k-nya bilangan bulat ya. K-nya tidak sama dengan 1, 4, 7 dan 8 ya. Lainnya boleh. Semua kombinasinya. Kita lanjutkan. Dan sekarang nomor 2, jadi ini tentang harga harap suatu operator ya, dalam hal ini Hamiltonan, mewakili dari energi sistem. Jadi saya akan sedikit bahas tentang operator ya. Jadi operator atasnya begini, ini mewakili
probable ya, besaran fisis tertentu. Misalkan kalau operator H ini nanti mewakili Hamiltonan ya, Hamiltonan sistem atau energi. Nah, kalau mewakili besaran fisis, maka harga harap dari operator A itu harus berupa bilangan real ya. Bilangan real ya, karena hasil eksperimen itu munculnya kan dalam bilangan real. Operator ini juga memenuhi persamaan eigenvalue ya, atau swanilai. Jadi operator A kenakan ke suatu vektor bagi A, itu hasilnya adalah swanilainya A kali V. Nah, harga harap itu seperti apa definisinya? Jadi kalau harga harap suatu operator A itu ya ini V akan ke A V. Jadi semacam dimasukkan ke dalam diapit antara V dengan V ya. Nah, karena ini berupa bilangan real, tentunya ada sifat tertentu, operator tertentu yang bisa mewakili besaran fisis. Jadi operator A ini supaya bisa mewakili besaran fisis itu harus namanya Hermitian ya. Kalau saya punya Hermitian itu nanti saya punya menggunakan ke C itu harus sama dengan operator A kenakan ke V kali C. Nah, ini ya. Nah, bisa ditunjukkan bahwa operator yang Hermitian akan menghasilkan semua nilai yang real ya. Ya, kita hitung aja. Nah, dari persamaan semua nilai tadi itu di A dikenakan ke state V itu hasilnya adalah semua nilainya A kecil. Kecil ini suatu bilangan ya. Jadi kalau dari sini kita dapat A dikali C gini kan. Nah, yang ini bisa saya balik ya. Jadi C A V star ya. Jadi dibalik. Tapi ada star ya. Nah, ini apa A-nya bisa keluar ya karena cuma bilangan, berarti A V C dengan C, ini A kena ke V juga A juga ya. Jadi A kecil kali V star. Jadi ini A-nya bisa keluar ya karena bilangan. Tapi ingat ada tanda asteriknya. Jadi nanti ini A asterik. Terus ini C V asterik ya. Ini bisa dibalik lagi ya. Jadi A star balik jadi asteriknya hilang. Jadi V C. Nah, ini bisa saya kurangi kan. Ini kan sama jadi A minus A asterik dikalikan V C sama dengan 0. Nah, karena ininya nggak 0, otomatis ya yang 0 adalah yang ini. A min A star sama dengan 0. Atau A sama dengan A star. Jadi, nah suatu bilangan itu sama dengan kompleks konjugatnya. Berarti otomatis hanya itu real ya. Hanya real. Jadi terbukti bahwa jika hanya Hermitian memenuhi persamaan ini, maka semua nilainya itu akan berupa bilangan real. Jadi nanti observable yang mewakili besaran basis harus Hermitian ya operatornya. Nah, nanti bisa juga definisikan konjugat Hermit. Konjugat Hermit suatu operator itu nanti bisa kayak gini. Jadi ini Addeker V C itu harus sama dengan ini yang biasa. Jadi V A C. Ini A berarti yang ini kan jadinya Addeker kan. Di Addeker berarti kalau disamain aja sama yang ini berarti ini A V jadinya kan Addeker ya, otomatis ini Addeker sama dengan A. Nah, kalau matriks itu Addeker itu seperti apa ya? Kalau A-nya itu operatornya berupa matriks, Addeker itu seperti apa? Ya, ini A transpose dikalikan apa? Diambil konjugat kompleksnya. Kalau A-nya itu matriks ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soalnya. Jadi yang pertama itu Hamiltonannya memenuhi energi ini ya.
H, pemiliterannya memberi persamaan suatu nilai H. Nah, Vn itu sama dengan N N ya. Jadi N-nya itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, En-nya itu adalah N kuadrat E1. Nah, state pada saat 0 ini, jadi Vn itu membentuk basis ortonormal ya. Jadi dengan Vn ya, N membentuk basis ortonormal di ruang bit H. Berarti kemarin kan apa yang nomor 1 kan dari pembahasan nomor 1 kan sudah ya. Ini artinya itu kalau Vn Vn itu sama dengan ini ya, delta M N nilainya 1 ketika sama, kalau beda 0. Nah, pada saat T sama dengan 0, sistem dipersiapkan pada keadaan ini. Pada saat T sama dengan 0, state-nya itu si 0 itu seperakar 2 I3 ditambah I per akar 2 I8 ini kan. Yang ditanya adalah harga harap energinya. Harga harap energinya sama rata pengguguran ya. Nanti kita hitung harga harap energinya dulu. Terus kan definisi kan, berarti ini V0 saat T sama dengan 0 ya. Kali H makan ke sin 0. Oke. Kita kena ke sin 0 kan udah dapat persamaan suatu nilai ya. Ini H kena ke H, kenakan ke ini akar 2 V3 plus I per 2 akar 2 V4. Nah, H kena ke V3 kan jadinya E3 kan, EN gitu kan. H kena ke V8 jadi E8. Jadinya seperakar 2 E3 V3 ditambah ini ya, I per akar 2 ini jadi E8. E8 di V0 juga nanti diuraikan lagi seperti ini ya. Di per akar 2 3 ini balik ya. Nah, yang ini diambil kompleks konjugatnya. Kalau ini kan real ya, jadi sama. Ini jadinya minus I kan, I diganti minus I. Jadi V 8 ini dikenakan ke yang tadi ini ya, perangkat 2 E3 ditambah perangkat 2 E8 E8. Nah, ini dari relasi ortonormal ini, maka yang kena itu yang sama ya. Yang selain itu misalkan nih ya, 3 sama 3 aja. 3 sama 8 itu 0 kan. Yang sama. Jadi seperakar 2 kali ini kan yang sama seperakar 2 E3 ini I3 ini nilainya 1 ya. Terus ini minus I per 2 minus I per 2 per akar 2 dikali I per akar 2 E8 E8 nya ini bilangan ya, E nya 8 V8 ini juga 1. Nah, yang lainnya 0, misalkan V3 V8 atau V8 V3. Ini jadi setengah E3 ini min I kali I kan 1 ya, setengah juga E8. Nah, ini bisa dituliskan sebagai E1 ya. En itu N kuadrat, berarti yang ini jadi setengah. Saya keluarin E3 berarti kan 3 kuadrat ya. Ini jadi 8 jadi 8 kuadrat E1. Nah, jawabannya berapa? 3 kuadrat tambah 8 kuadrat jadi 73. 73 per 2 E1. Nah, harga harapnya adalah ini. Oke, untuk mencari ralat pengukuran ya delta H ini itu bisa dicari dari ini akar harga harap untuk operator H kuadrat ya. Jadi ini operatornya dulu dikuadratin dikurangi harga harap H baru dikuadratin. Nah, kita belum cari ini ya, berarti kita harus cari dulu operator H kuadrat seperti apa ya, berarti H hanya kuadrat ya, kena ke 0. Oke. Nah, ini kan H nah si 0 kan udah dapat ya. Nah, jadinya ini ya E3 E8 ya, ada setengahnya. Nah, nanti hanya kena 2 kali kan jadinya. Kalau kena 2 kali jadinya ini kuadrat.
ini si 0, ini 2 kali kan jadi tadi yang berarti seperakar 2 H kuadrat, kena 2 kali ke V3 berarti jadi E3 kuadrat. Ini V3 tambah I/2 kena 2 kali ke V8 ya. V8. Jadi E8 kuadrat ya. V8. Ini kayak tadi ya, tidak usah saya uraikan. Di 0 itu ada seperakar 2. Berarti ini jadi setengah ya kayak tadi. Seperakar 2 sekarang setengah. E3 kuadrat ditambah ini ini ada min I per akar 2 ya, ketemu I per akar 2 jadi setengah sama ya. Setengah sisa E8 kuadrat. Nah yang sisanya ngikutin ini ya, jadi 1 tinggal dimasukin ya, setengah E3 tadi N kuadrat ya, berarti jadi pangkat 4 ya, pangkat 4 ditambah 8 pangkat 4 E1 jadinya 4177 2 E1. Ini harga harap harga harap operator H kuadrat. Udah tinggal dihitung delta H-nya kan. Delta H di ralat pengukurannya itu adalah akar dari ini ya, H kuadrat. Harga harap H kuadrat dikurangi harga harap H dikuadratin. Akar per 2 E. Ya, ini kurang kuadrat ya. Ini kan kuadrat. E1 kuadrat dikurangi harga harap H. 3 per 2. 3 per 2 E1 kuadrat. Oke. Ini nanti disamain penyebutnya ya. Jadi ini kan 4 ini dikali 2 ya, jadi 8 ke 54 di 53 29 per 4 kan, per 4 dikali E1 kan, E1 kuadratnya ada semua ya, jadi ini jadi akar ke 025 55 per 2 E1. Nah, ini ralat pengukuran dibandingkan hasilnya itu sama ralatnya, jadi ralatnya cukup besar ya, jadi ini 3 per 2 ralatnya itu 55 per 2 E1. Kita lanjutkan yang B ya, yang B ini kan pada saat T sama dengan. Nah, tentukan keadaan partikel untuk sembarang T. Jadi yang B itu I untuk sembarang T, saya tulisnya kayak sini ya. Nah, kita akan menggunakan operator translasi waktu ya. Jadi T0T ini I pada saat 0. Jadi saya mulai ini operator translasi waktu. Nah, operator translasi waktu bentuknya seperti apa? Jadi U T0T itu sama dengan eksponensial ya minus I per bar ya. Nah, bentuk eksponensial ini kan masih operator Hamiltonian. Ini biasanya cara ngitungnya nanti diekspansi dulu ya. Ekspansi eksponensial itu kan dari K sama dengan 0 sampai hingga ini jadi min I T per bar pangkat K per K faktorial gini kan. Nah, ini operator translasi waktu. Sekarang kalau saya ambil degree-nya seperti apa bentuknya? Di ker ya, dikali U T0T. Jadi kalau diambil degernya berarti yang I diganti minus I. Nah, hanya itu dari H deger ya, emission konjugatnya. E plus ya, I hanya H deger ya, deger I HT per bar, yang lainnya sama dikali E I H T minus ya, minus. Ini jadinya kan E saya campur ya, jadi minus I, jadi ini kan sama faktornya ya, tinggal H minus H deger ya per. Nah, karena operator hanya itu Hermitian ya, kalau Hamiltonan ya Hermitian kan memenuhi H deger sama dengan H kan. Nah, berarti yang ini jadinya apa? Jadinya yang ini ya 0 kan. Jadi
E pangkat 0 ya 1. Nah, jadi kalau mau operator ini nanti disebut operator yang uniter ya. Uniter sama apa dikali dengan UT non T sama dengan satu identitas, itu operator yang uniter. Nah, nanti ada konsekuensinya kalau operator yang uniter. Nah, kalau hanya nggak Hermitian nggak bisa ya. Jadi hanya itu harus Hermitian. Nah, kalau besaran fisis kan Hermitian ya, berarti nanti bisa dinyatakan dalam operator yang uniter ya, pergeserannya. Jadi nanti ini kan pergeseran waktu, bisa juga nanti kalau X ya nanti pergeseran ruang gitu. Nah, state yang T itu seperti apa? Kalau ini kan nanti hasilnya tuh ternormalisir nggak? Kita cek aja. Itu sama dengan ini kan jadi yang ini ya, ini ya, yang ini U 0. Nah, kalau yang sebelah kiri kan jadi emulsion konjugatnya ya, yang 0 T Dagger ya, yang lupa ini kali U 0 T kali V 0 ya. Nah, ini U kali U Dagger U itu sama dengan identitas, berarti ini sama dengan 0 0 ya. Final kita ternormalisir ke 1 ya. Jadi untuk sembarang waktu juga dia ternormalisir ke 1 si T-nya. Nah, kita udah dapat operator translasi waktu ini ya. Jadi kita bisa menjadi suatu keadaan untuk sembarang waktu dari suatu keadaan yang mula-mula dipersiapkan pada saat T sama dengan 0 yang tadi. Ini ya. Nanti yang kita hitung aja ya. Jadi si T itu sama dengan berarti operator U ya, U T0 T kali si 0 ya. Si 0 nya ada ya tadi, si 0 nya adalah ini seperangkat 2 V3 plus I seperangkat 2 V8 nya jadi E ya, E pangkat min I H T berkabar ini jadi seperangkat 2 V3 plus I per akar 2 V8. Nah, karena eksponensial berarti kita harus hitung ini dulu ya, mudah ya. E min I H T berkabar. Nah, digunakan ke suatu basisnya, misalkan V3 ya, V3. Itu hasilnya apa? Berarti ya, cara ngitungnya kan ini ya, jadi diekspansikan dulu dalam Dirac Taylor ya. Jadi sigma K sama dengan 0 sampai infinite min I T berkabar pangkat K faktorial dikali V3. Mungkin Vn aja ya untuk umum ya, Vn. Jadi n nya itu 1 sampai 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini bisa ditulis K sama dengan infinite. Jadi hanya itu saya keluarin ya. Jadi, yang lainnya biarin min I T berkabar pangkat K faktorial, hanya kan jadi H pangkat K kan, H pangkat K kena ke Vn ya. Nah, ini nanti H pangkat, jadi nanti H kena ke Vn kan En, nanti H yang kedua kena juga. Nah, dan seterusnya nanti hasilnya tuh tinggal En ya, pangkatnya K ya, jadi sebanyak K kali Vn nih. Jadi hasilnya adalah sigma K sama dengan 0 sampai infinite. Ini E pangkat K ya, in I T berkabar pangkat K K faktorial di En pangkat. Ini saya masukin lagi ke dalam ya, sigma K sama dengan 0 sampai infinite min I P N ya, En T berkabar K ya, jadi pangkatnya udah saya masukin En nya per K faktorial. Nah, ini tidak lain adalah E pangkat I, definisi dari eksponensial yang bentuknya ini yang di dalam kurung ya, eksponennya I N T per bar ya. Jadi seolah-olah itu kita gantiin H dengan En aja ya. Kalau I H, nah ke Vn
Jadi seolah-olah kita cuma ganti H dengan EN aja. E min I EN T per H bar kali V N. Nah, maka kalau untuk sembarang state itu tadi, sembarang waktu ya, maksudnya sembarang waktu, tinggal kita kenakan tadi ya. Kita hitung yang ini ya tadi. Si T. Ini kena ke ini angkat min I T per bar seperangkat 2 ya, ini kena ke ini seperangkat 2 nya cuma bilangan ya. E pangkat ini kena ke V3 jadinya kan berarti E3 ya. Jadi ini E pangkat min I E3 T per bar tambah ini juga ini aja ya, ini H kena ke V8 ya, berarti jadi E8 E pangkat min I E8 T per bar. Ini C untuk sembarang waktu T. Nah, terus yang C tentukan rata-rata pengukuran dan ralatnya pada saat sembarang T. Berarti yang C kita hitung ini ya, jadi untuk sembarang waktu ya, saya tulis T ya. Ini tapi C-nya diganti C T. Nah, apakah berubah? Ya kita lihat aja. Kita sebenarnya bisa langsung masukin C T-nya ini ya. Tapi lebih mudah pakai yang relasi waktu tadi. Nah, ini ya. Jadi C T itu U T0 T C0. Nah, tapi yang ini bagian ini tuh jadi dagger ya kan tadi. Nah, ini ya, jadi C0 U dagger. C0 U T0 T dagger ya. Nah, ini jadi U T0 T C0 ini kan. Nah, sekarang U sama H itu komut nggak? Komut itu maksudnya bisa saling ditukar nggak? Jadi operator itu nggak mesti komut ya. Nanti ada namanya komutator. Kalau dia komut, ya otomatis komutatornya 0 ya. Di komutator A dengan B ini adalah komutator A, B, kurangi B kali A. Jadi kalau komut nanti komutatornya 0. Nah, contoh sederhananya matriks ya. Matriks itu kan nggak mesti ya. Kalau bilangan mesti ya. AB itu sama dengan BA. Kalau matriks kan nggak, AB belum tentu sama dengan BA gitu kan. Oke, apakah H komut dengan U? Kita hitung aja ya. T0 T T yang tadi ya. Jadi sigma K sama dengan 0 sampai infinite ini I T berhabar pangkat K per K faktorial ya. Jadi ini kan H sama H juga, berarti komut ya, bisa saling ditukar. Ini otomatis ini sigmanya bisa dipindah ya. Nah, ini deadline adalah U T0T kali H. Nah, jadi ini komut ya, HU sama dengan UH, ini komut. Ya, ini kebetulan ini H. Kalau ini yang lain misalkan P, nah itu belum tentu ya. Jadi P sama P momentum ya, sama Hamilton kan belum tentu komut. Oke, karena ini komut berarti ini bisa saya tukar ya. Jadi saya ini C0 U T0 T tukar. Ini saya tukar ya. Jadi U T0, T H C0. Nah, ini kan karena U-nya uniter ya. Jadi ini adalah identitas. Jadi hasilnya itu tinggal C0 C0. Nah, ini tidak lain adalah harga harap untuk mula-mula kan. Jadi harga harapnya itu nggak berubah. Nah, jadi kalau operatornya uniter tadi itu harga harapnya itu tidak berubah. Nanti bisa ditunjukkan ya kalau gini kan kuadrat itu kayak tadi ya. Jadi kuadrat ya ini T A kuadrat sin 0 T0 T dikir ya kuadrat T0 T sin 0 ya ini ini kurang kuadrat ya, ini juga komut ya tadi 0 T0, T dikir T0, T ini H kuadrat si 0. Nah, ini identitas ya, hasilnya identitas ya, berarti tinggal si 0 H kuadrat si 0 ya. Ini tidak lain adalah harga harap untuk H kuadrat ya di waktu 0.
di T sama dengan 0. Ini berarti sama dengan harga harap kuadrat di 0. Nah, karena ininya sama semua, otomatis ya nanti delta H-nya, delta ada di sembarang waktu ya, saya tulis ini. Kan akar ini kan, H kuadrat ya, di waktu T dikurangi harga harap H pada sembarang waktu T dikuadratin. Ya, ini karena ini sama ya, otomatis ini sama dengan delta H di waktu T sama dengan 0. Ya, ini hasilnya berapa tadi? Hasilnya ini ya, 55/2 Jadi harga harap Hamiltonannya itu sama di sembarang waktu juga sama seperti semula. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.